Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia. Ranking FIFA Timnas menuju 100 besar dunia. Jordi Amat pertaruhkan nyawa demi Timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Menang atas Vietnam, skuad Garuda selangkah ke 16 besar Piala Asia. Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Hasil ini membuat skuad Garuda selangkah lagi ke babak 16 besar. Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Satu-satunya gol di laga ini dikreasikan oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih. Jalannya pertandingan di babak pertama, Timnas Indonesia langsung bermain menekan di menit-menit awal pertandingan. Kerja sama 1-2 pemain sempat membuka peluang untuk Rafael Struijk di lini pertahanan lawan. Sayang, tembakan kerasnya dari dalam kotak penalti masih mengarah tepat ke penjaga gawang Vietnam. Setelahnya Timnas Indonesia terus menggempur lini pertahanan The Golden Star. Pratama Arhan dari sisi kanan lapangan juga ikut memberikan ancaman lewat umpan-umpan silang. Rafael Struijk kembali mendapat peluang emas usai menerima umpan Egy Maulana Fikri. Namun tembakan flashing dari pemain ADO Den Haag itu masih melambung tipis dari mistar gawang lawan. Serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Sintayong. Sementara Vietnam cenderung main bertahan sambil sekali melancarkan serangan balik. Peluang emas didapat Timnas Indonesia pada menit ke-37. Sandy Walsh nyaris membawa Timnas Indonesia unggul atas Vietnam. Sayang, bola tandukan Sandy Walsh yang mengarah ke pojok kanan gawang masih bisa ditepis Philip Nguyen. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta di menit ke-43. Timnas Indonesia mendapat hadiah penalti usai Rafael Struijk mendapat tarikan dari bek lawan. Asnawi Mangkualam yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang. Tembakan kerasnya gagal dibaca oleh kiper Vietnam. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama selesai. Vietnam yang tertinggal bermain lebih agresif di babak kedua. Namun lini pertahanan Timnas Indonesia masih cukup disiplin untuk menghalau gempuran serangan yang datang. Hernando Ari yang berada di bawah mistar gawang juga bermain sangat baik. Dia melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya dari kebobolan. Hoki Caraka masuk menggantikan Rafael Struijk di babak kedua. Striker PSS Sleman itu langsung memberikan ancaman ke lini pertahanan Vietnam. Tempo tinggi terus terlihat antara kedua tim hingga menit-menit akhir pertandingan. Peluang untuk menyamakan kedudukan sempat didapat The Golden Star, namun Yaakob Sayuri berhasil melakukan blok yang sangat baik sehingga gawang Timnas Indonesia masih aman dari kebobolan. Pertandingan itu pun berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Timnas Indonesia. Hasil ini sekaligus membawa pasukan Sintayong kian dekat untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis. Hasil kemenangan atas Vietnam membuat nafas Indonesia di Piala Asia semakin panjang. Selain itu, ranking FIFA skuad Garuda juga naik tajam setelah kemenangan ini. Sebelum pertandingan, posisi Indonesia berada di ranking 149 FIFA. Sementara itu, Vietnam duduk di peringkat 94. Menariknya, kemenangan atas tim berjuluk The Golden Star tersebut membuat Timnas Indonesia semakin naik di peringkat FIFA. Hal negatif justru diterima oleh Vietnam yang turun cukup jauh. Setelah pertandingan, Indonesia mendapat tambahan 23,18 poin. Kondisi ini membuat Indonesia naik ke peringkat 142 FIFA saat ini. Skuad Garuda saat ini mendekati Filipina di peringkat 140 FIFA. Kondisi Vietnam atas kekalahan ini cukup tragis setelah mengalami kekalahan. Berada di posisi 94 FIFA, Golden Star harus merosot ke posisi 99 atau turun 4 peringkat. Babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023 masih menyisakan satu pertandingan. Skuad Garuda akan menantang Jepang pada 24 Januari nanti. Tim Samurai Biru harus menerima kekalahan perdana di ajang ini saat tumbang dari Irak dengan skor tipis 2-1. Di pertandingan lain, Vietnam akan menantang Irak pada hari yang sama. Bagi anak asuh Sintayong, kemenangan atas Vietnam membuka kans lolos ke babak selanjutnya lewat predikat peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, dari Grup D baru Irak yang memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Tentu hasil imbang saat melawan Jepang nanti akan jadi hal positif untuk Timnas Indonesia dan menjaga asa untuk melewati babak penyisihan grup. 2 kali tak dimainkan di Piala Asia, Ramadhan Sananta ngamuk. Ramadhan Sananta menjadi sorotan usai Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Vietnam di laga fase grup Piala Asia 2023.
Bukan karena penampilannya di lapangan, Sananta jadi pembicaraan akibat postingannya di media sosial. Pada akun Instagram pribadinya @mramadansananta mengunggah story bergambar seekor singa yang sedang menatap ke langit. Gambar singa dengan warna monokrom itu pun seakan memiliki banyak arti. Beberapa beranggapan postingan itu menggambarkan perasaan Sananta bersama timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Ramadan Sananta belum tampil bersama timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023. Bomber Persis Solo itu bahkan tak masuk dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia. Pelatih Sintayong lebih percaya untuk memilih memainkan Rafael Struijk di lini serang. Sementara di bangku cadangan ada nama Hoki Caraka yang sudah ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Unggahan Instastory Ramadan Sananta hampir dipastikan berbicara mengenai perasaan di Piala Asia 2023. Sebab postingan itu muncul tepat beberapa saat setelah laga timnas Indonesia melawan Vietnam. Pertaruhan nyawa Jordi Amat demi timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat sampai berdarah-darah untuk memperjuangkan kemenangan timnya melawan Vietnam yang berkesudahan dengan skor 1-0. Jordi memang bermain cukup apik di lini pertahanan skuad Garuda julukan timnas Indonesia, dikarenakan dia cukup lugas dalam menghalau serangan Vietnam yang datang ke pertahanan timnya. Namun pemain Johor Darul Takzim itu mengalami benturan dengan pemain The Golden Star julukan Vietnam pada menit ke-66. Pemain itu pun langsung terjatuh dan mengerang sakit. Ternyata ada darah yang keluar dari hidung Jordi Amat. Pemain itu pun langsung mendapatkan penanganan insentif dari tim medis dengan kondisi tersebut. Sayangnya, Jordi Amat tidak bisa melanjutkan permainan dalam laga itu sebab dia harus ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho. Kemenangan timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tinggal merebutkan satu tiket yang tersisa dengan Jepang karena kedua tim sama-sama mengumpulkan 3 poin. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sekedar diketahui ada 6 tim yang nantinya finish di peringkat 3 pada masing-masing grup. Nantinya 4 tim teratas di klasemen peringkat 3 terbaik berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Untuk sementara, timnas Indonesia menempati puncak klasemen peringkat 3 terbaik dengan 3 angka. Timnas Indonesia unggul 2 angka dari Suriah, Tajikistan, dan Palestina yang menempati peringkat kedua, 3, dan 4. Semuanya telah melakoni 2 pertandingan. Singkatnya, timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika menang atau imbang saat bersua Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023. Kekalahan dari Jepang pun masih bisa meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Asalkan tidak dengan skor telak. Namun demi mendapatkan kepastian lolos, timnas Indonesia wajib meraup kemenangan atau minimal imbang saat bersua Jepang. Sesuatu yang tak mudah untuk dicetak atau bahkan mustahil. Seperti bermain di kandang sendiri, supporter Indonesia kudeta Stadion Abdullah bin Khalifa. Supporter timnas Indonesia berhasil mengkudeta Tribun Abdullah bin Khalifa Stadium. Seluruh sisi nyaris dipenuhi para diaspora yang menyaksikan laga Vietnam versus Indonesia. Stadion dengan kapasitas 10.000 penonton itu nyaris dipenuhi seluruh supporter Indonesia. Sisi selatan dan utara stadion menjadi yang paling meriah dengan chant dan pukulan drum supporter. Pembatas antara tribun bahkan sampai dilapisi bendera merah putih. Supporter Indonesia nyaris selalu menyoraki pemain Vietnam saat menguasai bola. Ada pula sorakan keras saat Nguyen Quang Hai beradu di sisi tengah lapangan dengan Yaakob Sayuri. Di sisi timur ada supporter Vietnam dengan jumlah yang tampaknya sangat sedikit, sedangkan Indonesia didukung mencapai lebih dari 2.000 supporter. Banyaknya diaspora yang datang ke stadion tak lepas karena hari libur. Hal ini yang membuat para pekerja dan mampu membawa semua keluarga di rumah ke stadion. Perasaan Asnawi Mangkualam saat ditunjuk jadi algojo penalti. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membeberkan perasaannya saat menjadi eksekutor tendangan penalti yang berbuah gol tunggal bagi skuad Garuda saat menghadapi Vietnam. Bek Timnas Indonesia itu menuturkan bahwa ia pasrah dengan keputusan pelatih Sintayong yang memintanya menjadi penendang bola dan bersyukur bisa menuntaskan tugasnya dengan gemilang.
Memang itu instruksi dari pelatih dan sudah ditentukan. Siapapun yang diberikan tanggung jawab harus siap mengeksekusi dengan baik dan bantu tim menuju kemenangan. Jadi siapa saja harus siap, kata Asnawi. Berkat gol pemain klub Jeonnam Dragon Korea Selatan tersebut, Indonesia akhirnya mengoleksi satu kemenangan di fase penyisihan grup Piala Asia 2023 dengan skor 1-0 atas Vietnam. Asnawi mengaku pasrah saat bertugas menjalankan tendangan penalti. Beruntung sepakannya membuat karet bundar melesak masuk ke gawang yang dijaga kiper Vietnam Nguyen Philip di menit ke-42. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alhamdulillah bisa mengeksekusi dengan tenang, kata Asnawi. Momen krusial tersebut diselesaikan Asnawi dengan baik meski awalnya tegang. Namun sebenarnya ia sudah menyiapkan mental dan teknik jika sewaktu-waktu ditunjuk sebagai eksekutor tendangan penalti. Selama masa pemusatan latihan, ia pun sudah melatih dan mempersiapkan segala skenario yang bakal terjadi di turnamen yang berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari tersebut. Marcelino Ferdinand menjelma menjadi Gareth Bale di laga semalam. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, tampil apik saat menghadapi Vietnam dalam matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Selain aktif melancarkan serangan sekaligus rajin membantu pertahanan, Marcelino Ferdinand sukses menjahili pemain Vietnam dalam laga di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha itu. Salah satu aksi paling menarik yang dilakukan Marcelino Ferdinand dalam laga yang dimenangkan timnas Indonesia ini terjadi jelang pertandingan berakhir. Marcelino Ferdinand mengacak-acak pertahanan Vietnam lewat akselerasi tingkat dewa. Dia menggiring bola dari sisi kiri pertahanan sendiri untuk melewati 3 pemain Vietnam sekaligus. Aksi gelandang KMSK DNC itu mengingatkan pada ex-winger Real Madrid Gareth Bale yang pernah melakukan pertunjukan serupa ketika menghadapi Barcelona di final Copa del Rey 2014 silam. Saat itu Bale melakukan aksi individu dengan menggiring bola dari pertahanan sendiri sebelum melewati bek Barcelona Marc Bartra. Bedanya dengan Marcelino, Bale menggiring hingga akhirnya menjebol gawang kiper Barcelona Jose Manuel Pinto. Sementara Marcelino Ferdinand mendapat hasil lain. Meski tak melahirkan sebuah gol, aksi individu Marcelino membuat Vietnam kehilangan satu pemain karena kartu merah. Marcelino dengan cerdas menjatuhkan diri di sisi kiri luar kotak penalti Vietnam ketika bek Vietnam melancarkan tackle keras. Akibatnya pemain yang sudah terkena kartu kuning pada menit 83 itu diganjar kartu kuning kedua oleh wasit. Aksi Marcelino membuat Vietnam bermain dengan 10 orang turut menjadi faktor yang membuat timnas Indonesia mampu menjaga keunggulan 1-0 hingga akhir laga. Sekian berita timnas hari ini pecinta bola. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan berita timnas dari Garuda Soccer selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.